itu tak sesuai dengan standar FIFA nggak sih Pak? Boleh nggak sih standar internasional, standar FIFA tiba-tiba sekarang menjadi turun peringkat gitu loh? Idenya cukup menarik ya. Dia ingin menjadi sebuah spirit. Makanya dulu ada istilah, nggak lengkap timnas itu kalau nggak ada anak Medan. Maka itu nggak cocok ya olahraga itu digabung dengan politik ya? Udah hebat kali rupanya. Berbagai prestasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Para penonton channel Potret Bola, kita ketemu lagi dan video kita kali ini kita akan membahas tentang Stadion Teladan. Ini adalah isu hangat bagi para pecinta bola. Seperti kita ketahui bahwa Stadion Teladan pada tahun 1953 itu menjadi stadion termewah di Indonesia. Bahkan dia mengalahkan stadion lapangan Ikada di Jakarta yang merupakan lapangan termewah. Oke, nah mau tahu seperti apa perjalanan Stadion Teladan yang akan menginjak usia 70 tahun, tetapi baru 2 kali renovasi bangunan dengan bentuk tradisional itu? Saat ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak pengamat olahraga Sumatera Utara, Bapak Indra Effendi Rangkuti. Salam olahraga. Oke, Pak Indra apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Pak, 1953 Stadion Teladan di Kota Medan berdiri. Ya. Itu kabarnya bukan hanya modal dari pemerintahan aja untuk pembangunan itu, tetapi juga ada modal dari masyarakat. Ya. Pengetahuan Bapak seperti apa? Jadi begini, memang berdirinya Stadion Teladan itu kan berawal dari ditunjuknya Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON. PON ketiga waktu itu ya. Setelah PON pertama di Solo tahun 48, kemudian PON kedua di Jakarta tahun 51 dan PON ketiga tahun 53. Nah, pada waktu itu kan memang Gubernur Sumatera Utara, saya belakangnya Bapak Abdul Hakim Marahap, itu punya misi. Ya, dia ingin agar Medan ini, khususnya Medan Sumatera Utara pada umumnya itu, ya menjadi salah satu tempat yang menjadi rujukan olahraga Indonesia. Makanya waktu itu dia ingin Medan itu punya stadion yang besar, punya lapangan fasilitas olahraga yang bagus, ya. Maka dengan ditunjuknya tuan rumah Sumatera Utara menjadi tuan rumah PON pada tahun 53 waktu itu, ya, mulailah dibangun yang namanya Kompleks Stadion Teladan. Ya, kompleks namanya karena itu ada berbagai fasilitas lain ya. Jadi idenya itu berawal dari akhir tahun 51, ya, kemudian tahun 52. Nah, karena pada waktu itu rujukan kita kan seperti tadi kata ya Juli tadi ya, bahwasannya yang termewah pada waktu itu adalah Stadion Ikada atau lapangan Ikada, ya. Maka Gubernur Sumatera Utara Bapak Abdul Hakim juga ingin agar yang merancang Ikada itulah yang merancang Stadion Teladan. Waktu itu dipanggil arsiteknya itu namanya Lim Wan Chi, ya, untuk merancang pembangunan Stadion Teladan itu, ya. Dan akhirnya pada waktu itu ya digelarlah beberapa event. Ada pasar malam, ya. Di situ ada untuk ya, menggalang dana. Untuk menggalang dana, ya. Nah, di luar dari event-event seperti pasar malam itu, tambah tadi bantuan dari pemerintah daerah, ya, itu juga masyarakat waktu itu bahu membahu. Ada yang punya batu bata, dia bawa batu bata berapa biji. Ada yang punya pasir, dia bawa pasir. Ada yang punya semen, dia semua semen. Karena waktu itu bangganya Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah PON. Mungkin pada saat itu Sumatera Utara itu kota pertama atau provinsi pertama di luar Pulau Jawa ya pelaksanaan. Tapi itu kan PON ketiga ya Pak? PON ketiga. PON pertama tahun 48, PON kedua tahun 51, nah PON ketiga tahun 53. Oke, ini ya dengan bahu-membahu masyarakat dengan dana yang kekurangan dalam 1 tahun langsung berhasil dibangun. Nah, ini selama 70 tahun dari 53 dan ini sampai 2023 renovasi Stadion Teladan itu hanya 2 kali seingatku. Yang renovasi besar 2 kali. 2 kali. Ya, renovasi besar. Tapi kalau renovasinya yang penambahan fasilitas dan perlengkapan ada beberapa kali. Walaupun sebenarnya paling terasa itu penambahan fasilitasnya itu adalah pada masa ketika Medan itu menggelar turnamen Marahalim Cup, turnamen resmi FIFA sepak bola,
ya kenangan resmi FIFA di sepak bola yang selama bertahun-tahun itu tahun 74 itu masuk sebagai agenda resmi FIFA. Jadi pada waktu itu ya adalah bantuan dari FIFA untuk pembangunan, makanya ada penambahan seperti lampunya tadi yang awalnya hanya 2, sekarang ada berapa sudut ya, 4 sudut kan, lampunya itu ditambah dengan voltasenya pun ditambah, baru juga kemudian ada penambahan perlengkapan yang lain waktu itu yang mendukung standar FIFA ya waktu itu ya. Nah, baru kemudian juga belakangan yang paling terakhir itu juga adalah juga ada penambahan seperti pada tahun 94 itu kan ada digelarnya Liga Indonesia pertama. Nah, digelarnya Liga Indonesia pertama pada waktu itu standar itu bersolek cantik, jadi direnov ulang, dicat ulang, baru tribunnya itu juga dibenahi ya. Nah sebelumnya juga pernah misalnya tahun 80-an waktu konser musik, kalau saya nggak salah waktu itu konser musiknya Adi Bin Slamet waktu itu ya, itu sampai rubuh itu apa namanya, ada tribunnya itu kalau boleh penonton juga dibenahi ya. Tapi kalau renovasi yang betul-betul menambah bentuknya sedikit berubah itu pada tahun 2000-an, sekitar tahun 2008 kalau saya nggak salah, itu adalah penambahan apa itu tribun tertutup yang sebelah timur. Oh ya, yang timur ya, ada timur kan, tadinya kan tribun itu hanya yang sebelah barat yang yang tertutup, ini kan terbuka semua, itu kan ditambah dari bantuan Kemenpora kalau nggak salah waktu itu ya. Dan belakangan ya lintasan atletiknya itu ditutup. Nah, tadinya kan sesuai dengan standar internasional ya, harus ditutup standar apa namanya lintasan atletik itu, sehingga akhirnya itu dipindahlah kalau saya nggak salah atletik itu jadinya ke Unimed. Nah, tadinya kan untuk menggelar atletik kan di Stadion Teladan itu juga. Jadi era-eranya Marty Lestari dulu latihan menjelang PON. Nah, saya masih ingat di situ di lapangan itu. Dan juga ada juga beberapa apa namanya perubahan fungsi ya, di perubahan fungsi itu jadi karena kantor PON Medan belakangan juga di situ. Tadinya kantor PON Medan itu tempat tidurnya tempat menginapnya para pemain PSMS menjalani TC. Oh awalnya ya? Iya TC sebelum pindah ke Kebun Bunga. Sebelum pindah ke Kebun Bunga pada tahun 73. Jadi di situ. Nanti kan kedepannya ini akan menjadi kompleks juga. Iya. Kompleks cabur ya. Cabur. Itu konsepnya Pak Wali Kota sampai jadi akan ada beberapa ruangan yang akan beberapa bangunan lagi yang akan dibangun untuk cabur-cabur gitu. Nah, itu sesuai dengan standar FIFA nggak sih Pak? Boleh nggak sih? Gitu. Kalau itu sih nggak ada masalah ya. Karena kan sayang ya kok seandainya bola. Bukan hanya maksudnya Stadion Teladan yang pernah mendapat predikat standar internasional, standar FIFA, tiba-tiba sekarang menjadi turun peringkat gitu loh. Kan sayang gitu. Itu standar nggak sih? Nggak, sebenarnya nggak ada masalah juga. Seperti misalnya kan kayak Stadion Utama Gelora Bung Karno sekarang kan, itu kan komplek, ada selain dia stadion utamanya juga ada lapangan mini ABC di situ, ya kan? Ada Stadion Maji Atletik. Jauh dari situ, tinggal nanti ya bagaimana kebijakan Tempo lah menata komplek ini nanti sehingga nantinya juga tidak semrawut. Nah, kalau masalah komplek itu ya nggak ada masalah, seperti di Filipina pun Stadion Jose Rizal Memorial itu kan juga dihuni oleh beberapa beberapa arena olahraga. Putrajaya pun begitu. Stadion Putrajaya Malaysia kan, juga seperti itu. Wah itu luas bener Pak. Iya. Di KL itu luar. Cuman ini kan kalaupun nanti mau dibangun kompleks olahraga, ya tentunya yang jadi pertanyaan saya yang sekarang saat ini itu mudah-mudahan lahan sudah mana mau ditambah? Karena lahannya udah mepet banget kan. Nah, kiri kanannya ada pemukiman penduduk, juga ada tempat ibadah ya. Tempat ibadah baik yang untuk yang Muslim maupun yang Kristen kan. Dan juga ada kampus. Ya, dan juga belakangnya ada beberapa kampus kan, ada sekolah juga. Ada ada UNSU di situ, ada ITM di situ, ada UMN ya kan, ada WISU. Nah, jadi tentunya ini saya kira kita tunggulah gimana apanya. Kalau dulu kan memang itu mempertimbangkan fasilitas olahraga, makanya kan sampai ada nama jalan-jalan catur, situ kan ada jalan hoki. Iya, jadi memang betul-betul diperbuatkan untuk diperuntukkan untuk para kaum olahraga gitu kan. Nah, Pak, jadi kan gini, renovasinya yang sekarang kan gini, biasanya kan kalau stadion-stadion itu kan nggak ada lagi tuh nama tempat.
Kayak kita kan nama tempat nih, Stadion Teladan. Ini mungkin akan memunculkan polemik, mungkin karena kan kalau mengingat kayak Senayan sekarang jadi Bung Karno, Gelora Bung Karno gitu kan. Nah, ini ada kemungkinan nggak sih Teladan itu berganti nama gitu menjadi Stadion bisa aja Juli Rambe gitu? ya bisa aja nggak ada masalah, karena di beberapa tempat pun kota di Indonesia ada beberapa stadion yang sudah direnovasi berganti nama. Selain Gelora Bung Karno lah ya, Gelora Bung Karno kan karena memang gagasan dari Presiden Abdurrahman Wahid itu, biasanya karena dia melihat yang menggagas itu kan adalah Presiden Soekarno, makanya dibikin namanya Gelora Bung Karno. Nah, di Makassar pun begitu, Stadion Matu Angin direnovasi. Ya. Waktu itu direnovasi karena untuk tempat penyelenggaraan Champion Asia tahun 2002 ganti nama jadi Stadion Andi Matalata. Nah, yang paling dekat kita Ibu Pakam. Tadinya namanya Stadion Serbaguna itu. Nah, belakangan jadi Stadion Baharudin Siregar karena pada masa Pak Bupati Baharudin Siregar lah itu dibangun. Ya kan, jadi kalau ini pun saya rasa nggak ada masalah kalau pun nanti ini dirubah. Saya berharap ini ya bukan tendensius karena itu dibangun di masanya Bapak Gubernur Sumatera Utara Bapak Abdul Hakim Arahat, mungkin nama beliau bisa diselamatkan lah karena ide besar gagasannya kan dari beliau. Nah, desain terkait dengan bangunan barunya si Stadion Teladan ini kan sudah beredar nih di masyarakat, di media sosial, di media-media gitu. Nah kan ada satu tuh yang menjadi pertanyaan tuh patung, akan dibuatkan patung gitu. Tapi kan sampai sekarang kita nggak tahu itu patung siapa dan Pemko juga belum menyatakan bahwa ini patung si A gitu. Ya kalau menurut Bapak sendiri tuh yang cocok siapa sih? Kan nggak mungkin juga aku kan. Iya. Nggak mungkin juga saya kan. Jadi kalau patung itu saya kira memang bagus ya, itu idenya cukup menarik ya. Dan memang pembuatan patung di depan di depan stadion itu sudah jamak dibuat di beberapa stadion di Eropa, bukan cuma di Indonesia ya. Nah, jadi contoh misalnya di depan stadionnya Emirates Arsenal ya, stadion begitu dibangun pengganti Stadion Highbury itu ada 3 pemain yang dibikin patung di situ. 3 ya. Thierry Henry, sebelah kiri itu Tony Adams, kapten legendaris. Baru kemudian Dennis Bergkamp. Nah, itu dibuat kan patungnya di situ untuk menghormati. Di depan stadionnya Fiorentina, itu dibikin patungnya Batistuta. Termasuk di depan stadionnya stadionnya Napoli, ya itu dibikin juga Maradona. Di depan stadionnya Barcelona, patung Johan Cruyff. Nah, ada beberapa lagi lah ya yang. Nah, kalau untuk Stadion Teladan memang mau nggak mau, ya bicara sentralan nggak bisa dilepaskan dari PSMS. Mau nggak mau, karena memang itu kandang PSMS ya sejak bahkan juga tempat tidur pemain dulu kan PC kan di situ. Nah tentunya perlu dipilah oleh Pemko Medan, mungkin bisa bekerjasama ya dengan para pemerhati sejarah Kota Medan, juga pemerhati olahraga, ya siapa yang cocok di situ untuk dibuat. Tentunya dengan melihat tujuan dibuat patung itu kan bukan cuma hiasan, maksudnya adalah dia ingin menjadi sebuah spirit, ya maksudnya ini loh, ya Anda mesti bisa melebihi ini, Anda mesti bisa minimal menyamai dia. Nah ini kan tentu bisa dipilih. Karena kan kalau kita flashback ke belakang tuh pemain-pemain PSMS itu benar-benar mengharumkan nama persepak bolaan Indonesia. Bahkan dulu pada tahun berapa ya Pak ya, timnas itu rata-rata itu orang PSMS. Pemain dari Medan. Tahun 87, 80-an, 70-an juga. 70-an juga 50-an. Itu timnasnya itu adalah orang-orang Medan. Medan bah. Makanya dulu ada istilah nggak lengkap timnas itu kalau nggak ada anak Medan. Makanya saat ini kalau saya bilang jangan-jangan timnas kita melempem pun karena ada anak Medan cuma satu. Gimana Fikri? Hanya anak Medan cuma satu. Yang lainnya bukan saya katakan daerah lain, tapi memang ini fakta ya. Fakta. Jadi misalnya kan generasi pertama yang memakai Stadion Teladan itu biasanya adalah generasi Bapak Ramli Yatim, Bapak Ramdan Yatim, ya Bapak Rasid dulu, ya Siregar dan sebagainya, Kornel Siaan ya. Itu memang mereka lah yang pertama pilar menggunakan Stadion Teladan itu, dan mereka pula yang menyerah sejarah emas
tahun 53 itu pertama kali Sumut meraih emas sepak bola. Makanya waktu itu bangga banget itu Pak Abdul Hakim. Karena dia ingin Sumut itu menjadi raja di sepak bola terutama. Apalagi Stadion Teladan itu berbagai mega bintang ya Pak ya, Iya, mega iya. bintangnya persepak bolaan dunia itu pernah bermain Iya. di sana. Salah Gus satunya tuh Gus Hiding Gus Hiding, tahun 71. Gus pelatih. Hiding. Nah, Pele. bukan juga dia, Gus Hiding itu pemain waktu itu, sebagai pemain. Aku kan kenalnya sekarang pelatih Pak. Iya. Zamannya Bapak dia pemain, zamannya aku udah pelatih. Waktu itu tahun 71 dia datang ke Medan itu bersama PSV Eindhoven, dia sebagai pemain PSV. Baru kemudian tahun 75 itu Ajax orang datang. Ajax Amsterdam. Iya, Amsterdam. Ya, waktu itu masih ada nama besarnya sekarang di Belanda masih ada orangnya Johnny Rep, Arihan, Witrol ya. Masih ikut merumput termasuk kiper Hans Tuy waktu itu ya, walaupun Johan Cruyffnya udah pindah. Jadi ada beberapa termasuk tahun 50-an juga tim dari Grasshopper Swiss datang, jadi tim Eropa bisa datang ya. Nah, jadi kalau memang mau dibuat ini perlu dipikirkan sosoknya siapa. Jadi contoh misalnya apa prestasinya, karena kan nggak sembarangan aja. Kayak sekarang kan gampang kali disebut legend. Kalau dulu kan harus ada patokannya, apa prestasinya. Jadi misalnya sepak bola kita kan yang tertinggi saat ini adalah lolos ke Olimpiade 56. Iya. Nah, waktu itu ada tiga anak Medan di situ. Tiga. Siapa aja itu? Bapak Ramli Yakin, sama Bapak Rashid. Tiga itu. Jadi waktu itu ada 4 atlet Sumut yang pertama kali berlaga di Olimpiade. Mereka lah. 3 dari sepak bola, 1 dari renang. Ada disiplin. Waktu itu. Inilah yang apa namanya ya, yang berlaga di Olimpiade. Ya. Baru kemudian sebagai penghargaan jasa mereka, waktu itu penghargaan misalnya Bapak Ramlan dengan Bapak Ramli itu dibikin jadi nama jalan. Nah, kalau yang renang belum kan masih di perang. Masih ada Bapak Habib. Tapi dia berlaga di Olimpiade juga waktu itu. Cuman kalau di Stadion Teladan kan memang nggak ada komplek renang kan. Kalaupun ada maksudnya yang ada itu kan duanya dipertandingkan di situ. Sepak bola sama atletik. Sama balap sepeda lah. Balap sepeda itu juga di situ kan. Berarti kan memang dari zaman ke zaman itu memang siapa namanya Stadion Teladan Sumatera Utara itu memang sudah punya bibit olahraga ya Pak ya. Tapi ya melempem lama-lama ya Pak ya, karena tidak ada pembinaan yang baik dan benar gitu. Dan Stadion Teladan itu menjadi sejarah itu tadi betapa apa namanya dan berjayanya. Jadi dari Stadion Teladan itulah lahir kalau sepak bola kan jelas. Dulu atletik juga Martin Lestari, Ligia Vitali itu berlatihnya di Stadion Teladan. Tetapi kenapa terlalu lama Pak pemikiran untuk mengganti, merenovasi lah ya Stadion Teladan ini Pak, dari bangunan dari bangunan tradisi, maksudnya dari bangunan termegah menjadi tradisional gitu loh. Ya kalau sudah seperti itu ya kita ya nggak tahu lagi ya, ini kembali kepada mungkin ya kebijakan pemerintah lah gimana ya. Maka itu nggak cocok ya olahraga itu digabung dengan politik ya. Itu payah kalau kita bahas. Iya. Sebetulnya. Jangan dibahas. Iya, sebetulnya yang paling pokok itu adalah bagaimana sebenarnya kita itu ya selain membangun prasarana dan sarana ya juga pola pembinaan. Jadi kalau dulu memang Teladan itu memang murni dipakai untuk pembinaan olahraga. Murni. Nggak ada kegiatan, walaupun ada misalnya sesekali konser musik hanya pelengkap. Nah, belakangan kan enggak, bukan lagi sekedar apa di situ, bukan lagi sekedar untuk olahraga, ya kan? Tapi entah kita apa saja yang dibuat situ. Nanti kampanye partai politik pun di situ, kampanye apa segala macam. Nanti konser musik yang paling besar pun di situ, ya. Sehingga akibatnya ya dia tidak murni lagi. Ya bukan, boleh-boleh aja, tapi harusnya kan seimbang dengan perawatan. Seimbang kan, karena dipakailah dia untuk panggung musik. Karena otomatis rumputnya rusak. Iya. Perawatan rumput itu bukan murah. Bukan murah, kan seperti itu. Kalau memang uang konser musik itu untuk ngerawat rumput ya Pak ya. Tapi kok ngerawat beli mobil gitu, ngerawat mobil gitu kan, atau ngerawat kereta gitu Kak. Beda juga. Tapi yang paling pokok sebetulnya yang kita harapkan ya, renovasi Teladan. Maka tadi juga perlu dirumuskan ya, siapa yang terlibat supaya jangan jadi kontroversi nanti kalau patung kenapa mesti dia? Iya.
Kolor Medan, Orang Batak, jauh kan dari Medan. Udah hebat kali dari Medan. Berprestasi dia. Itu. Jadi harusnya ini coba ditiru oleh Bapak Wali Kota, ya, sebagai pemangku kebijakan. Bagaimana caranya mungkin kita dilibatkanlah tokoh-tokoh masyarakat. Kontroversi pasti ada, tapi minimal lebih terminimalisir. Diminimalkan. Bapak kan sudah ngelihat nih desainnya si Stadion Teladan. Menurut Bapak itu ada inspirasi dari stadion manakah, baik luar maupun dalam negeri? Kalau dulu kan inspirasinya itu kan lapangan Ikada. Ya, kok yang sekarang yang akan kalau yang sekarang saya rasa dengan kapasitas yang lokasinya tidak luas ya, saya agaknya lebih cocok kalau itu merujuk kepada stadion di Belanda. Stadion Belanda ya. Di Belanda, karena di Belanda itu kan memang stadion itu nggak ada yang lebar. Ya, karena mereka kekurangan space. Kekurangan space kan gitu kan. Jadi kalau saya sih agak merujuk kapasitasnya nggak terlalu besar, mungkin yang bisa contoh itu stadionnya PSV Eindhoven, Philips. Kapasitasnya sekitar 30.000 penonton, tapi megah, sehingga standar dipakai untuk internasional. Kalau mau diikuti Senayan ya nggak mungkin lah. Jangan GBK 88.000 penonton ya kan. Itu situ aja EXO. Stadion Putra Bapak Utama tahu Riau. EXO kan enggak? Stadion Putra Utama Riau 50.000 ya kan nggak mungkin. Wah, Riau tuh keren Pak, Riau keren. Dan kita kalah dibuat Riau, woi. Minimal kalau saya harap, yang saya harapkan minimal contohlah stadion di Belanda, minimalis tapi wow. Minimal tapi wow, dengan lahan yang kecil, nggak terlalu luas, tapi menarik perhatian. Di luar apalah ya, di luar stadion Amsterdam Arena dengan Feyenoord yang memang kapasitasnya besar, 70.000 penonton. Tapi setidaknya dia standar FIFA dan tidak memalu-maluin, karena Stadion Teladan itu pernah menjadi standarnya FIFA. Iya. Jangan sampai kita kehilangan momen itu lagi, ya kan Pak? Iya. Jangan sampai kita tradisional lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra sudah bersedia meluangkan waktu kepada Potret Bola. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk menonton, like, subscribe, komen, serta share. Sebelum ditutup terakhir, saya berharap mudah-mudahan renovasi Stadion Teladan ini juga awal kebangkitan dari olahraga Sumatera Utara. Amin, amin. Itu yang paling penting. Jadi amin, jangan cuma sekedar nanti dibangun di apa, tapi inilah awal dari kebangkitan olahraga Sumatera Utara. Apalagi PON 2024. Iya, tahun depan ya kan. Itu saya kira. Oke, baik. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk like, subscribe, menonton dan share semua video-video kita ya. Aku Jeli Rambe. Indra Kendaraan Putih. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam olahraga.